namanya Habib Bakar Al-Habsyi. Abu Bakar Al-Habsyi ini penggaweannya keliling. Berarti ke kiai-kiai yang memiliki musola, amir masjid. Awalnya emang saya kasih uang bensin nih, Bib, adanya segini. Besok datang lagi, enggak, saya butuhnya itu 300. Tolong sih diusahakan, ngoten. Sampai timbangan kayak uang itu gak jelas, kata si saya itu. Mending sampean kayak no anak yatim genah, katanya gitu. Jelas. Istri kula niku marah ya, karena bendarane kan. Kecewa lah sama saya karena kok dikasih datang nggak ngapa-ngapain. Bahkan ten kula niku di tempat saya itu tidur di kursi itu. Nggak ada curiga. Boten, nggak ada curiga sama sekali. Saya karena nganggapnya ya saya yakin Duri Rasul. Cuma saya akhirnya curiganya gini, ketika zuhur, saya kan berangkat masjid. Bib, ya udah berangkat dulu. Oh ya mungkin nanti sholat di tempat saya kali, nggak mau di masjid. Pulang saya tunggu adzan asar. Ini mau uangnya saya tanya, ini tadi orangnya sholat enggak gitu. Tapi mungkin di jamak takdim takhir ya. Nek di jamak nih wong liyane cerak ya. Beda. Rumahnya itu deket. Enggak umum lah kalau jamak. Itu yang Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita simak tadi yaitu pengakuan seorang ulama, seorang kiai yang memberikan pernyataan bahwasanya beliau ini pernah dimintai uang oleh seorang oknum habaib. Ya, seorang oknum habaib ini melakukan praktek dawir kepada beliau, yaitu meminta sejumlah uang. Dan biasanya habib ini ketika dia sudah dikasih uang, kemudian dia minta tambah, minta lebih banyak. Kalau tidak diberi uang, dia akan mengancam akan meminta dalam bentuk yaitu pemaksaan. Nah, ini diantara karakter oknum beberapa habaib yang mungkin ada di beberapa tempat atau mungkin di sekitar kita yang melakukan praktek jawir. Nah, inilah diantara beberapa keburukan atau sifat-sifat buruk dari beberapa oknum habaib yang mereka ini melakukan penipuan, melakukan kedustaan, memperbodohi masyarakat awam, terutama masyarakat pribumi, terutama para kiai yang selama ini mereka ini sangat ta'zim kepada habaib Ba'alawi. Ya, kita tahu sebelum terungkapnya nasab palsu habaib Ba'alawi, sebelum adanya tesis Kiai Imaduddin Utsman ini, di mana posisi habaib ini sangat dimuliakan. Ya, posisi habaib ini bahkan hampir dikultuskan oleh warga Nahdliyin, ya, terutama warga NU yang sangat memuliakan habaib. Nah, dengan kepolosan warga NU inilah, dengan kepolosan warga Nusantara, warga pribumi inilah, kemudian oknum habaib ini melakukan tindakan kejahatan, yaitu penipuan. Jadi melakukan kedustaan dengan mengatasnamakan sebagai cucu Rasulullah. Ya, mereka mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku sebagai darahnya ini mengalir di dalam tubuhnya ini darah Nabi, sehingga seolah-olah masyarakat ini wajib tunduk, wajib patuh apa yang mereka perintahkan. Segala apapun yang diperintahkan habaib ini tidak boleh membantah. Kalau membantah pasti akan mendapatkan celaka, akan mendapatkan azab, akan mendapatkan laknat dari Allah, tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ini yang diancamkan oleh habaib kepada masyarakat pribumi yang mereka ini masih sangat awam, masih sangat polos. Nah, dengan terungkapnya nasab palsu habaib Ba'alawi ini, dengan munculnya tesis Kiai Imaduddin ini, maka jelaslah bahwasanya perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, ini nasab palsu habaib ini mulai terbongkar,
dengan watak mereka yang sebenarnya watak yang sangat buruk, kelakuan mereka yang melakukan pendawiran di banyak tempat ya, merata di berbagai daerah. Ini perbuatan mereka ini kurang lebih sama tindakannya, yaitu melakukan pendawiran, pemaksaan ya. Bahkan mereka ini ketika seorang kiai yang sudah dia minta uangnya, ini dengan polosnya memberi dengan sukarela, kemudian mereka pasti akan terus menerus meminta uang. Jadi anggaplah ini sebagai ATM bagi habaib ya. Termasuk diantaranya kelakuan oknum habaib ini, mereka membuat makam-makam palsu di berbagai tempat ya, makam-makam palsu yang ini seolah-olah ini habaib yang bersemayam di makam tersebut, yaitu habaib yang punya karomah, punya kemuliaan, punya kehebatan, punya keampuhan, sehingga masyarakat akan memberikan uangnya, memberikan sumbangan, sedekah, infak di makam tersebut ya, demi yaitu ngalap berkah. Nah, ini juga dimanfaatkan oleh habaib ini sebagai ATM bagi mereka. Jadi ATM-nya para oknum habaib ini bukan di bank, tapi ATM mereka dari para habaib ini melalui kuburan-kuburan palsu yang menyebar di berbagai macam daerah. Jadi mereka terus-menerus sebagai tempat uang mereka ini dengan membuka wilayah-wilayah baru dengan membuat yaitu makam-makam palsu, di mana masyarakat setempat ini mereka tidak memahaminya, sehingga tidak tahu menahu tiba-tiba muncul ada makam palsu yang itu diklaim sebagai marga dari habaib atau ba'alawi. Nah, hal demikian yang terus-menerus terjadi, bahkan sudah sangat lama. Bagaimana misi dari habaib ba'alawi ini yang melalui pembuatan makam-makam palsu, kemudian mereka melakukan pendawiran kepada para ulama, kepada masyarakat awam, masyarakat pribumi, dan itu terjadi terus-menerus, sehingga misi mereka ini kalau kita biarkan saja terus-menerus, maka mereka akan menguasai NKRI, akan menguasai Indonesia, akan menguasai tanah tumpah darah kita ya. Jadi mereka misinya adalah bagaimana Indonesia ini dikuasai oleh klan habaib ya, seolah-olah daerah mereka, tempat asal mereka ini sebagai tanah suci. Orangnya adalah orang yang hebat, orang yang memiliki banyak karomah, memiliki banyak kelebihan-kelebihan di antara bangsa Nusantara. Dan kita tahu juga para habaib ini dulunya datang di Indonesia, datang di Nusantara, yaitu dipekerjakan oleh pihak Belanda. Jadi ada banyak tokoh-tokoh habaib yang ini mereka mendapatkan penghargaan, kehormatan karena jasa mereka yang sudah memperbudak masyarakat pribumi, tunduk dengan masyarakat pribumi dengan habaib yang secara tidak langsung tentu akan mendukung bagaimana misi penjajahan kolonialisme, yaitu dari pihak penjajah Belanda. Jadi kerjasama antara habaib ba'alawi dengan pemerintah Belanda, sehingga banyak para tokoh habaib ini mendapatkan bintang kehormatan sebagai tanda jasa karena mereka mampu melemahkan masyarakat pribumi yang terus-menerus diperbudak oleh bangsa penjajah, yaitu bangsa Belanda. Nah, inilah diantara banyak yang terjadi di masyarakat kita, sebagaimana pengakuan dari ulama NU tadi, Kiai NU, dengan secara terbuka, secara terang-terangan bahwasanya dia sering diperlakukan oleh habaib, yaitu didawiri, yaitu diminta sejumlah uang, dan ini terus-menerus menjadi langganan. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh habaib ini sebagai tabungan mereka, keuangan mereka terus-menerus dengan cara yaitu meminta kepada masyarakat pribumi. Mudah-mudahan dengan adanya tesis Kiai Imaduddin Utsman ini terbuka bagaimana nasab habaib ba'alawi, kepalsuan mereka, sehingga masyarakat pribumi lebih cerdas, sehingga tidak ada lagi masyarakat pribumi, masyarakat Nusantara yang diperbudak oleh habaib ba'alawi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.